Pemirsa, barang-barang yang sudah kuno tidak selamanya menjadi sampah. Untuk jenis tertentu, justru bernilai tinggi jika semakin kuno atau lawas. Peminatnya pun tidak sedikit, karena ada komunitas atau orang-orang yang memiliki minat khusus pada barang tempo dulu. Mereka rela membeli meski harganya fantastis. Untuk mencari barang antik di Jakarta tidaklah sulit. Ada beberapa lokasi tempat hunting barang antik yang bisa didatangi. Salah satunya adalah Pasar Loak, Jembatan Hitam, Jatinegara, Jakarta Timur. Tim OMG pun melakukan penelusuran ke sini. Begitu memasuki area, barang murah meriah menghampar bagai harta karun. Penjual di sini biasanya mencampur barang dagangannya dengan berbagai jenis. Saking lengkapnya, beragam barang yang dijual di sini seperti gambaran aneka produk yang dijual di supermarket dan hypermarket. Karena barangnya adalah barang bekas, bisa disebutkan Pasar Loak di Jembatan Hitam sebagai Hyper Loak Mart. Pedagang di Jembatan Hitam mayoritas adalah pindahan dari pasar loak jalanan yang ada di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Jakarta Timur. Kaset, segala patung atau ini sekarang patungnya udah habis. Tinggal kaset lagu-lagu aja. Jadi barang-barang tua yang Bapak jual yang paling harganya mahal tuh berapa? Kaset paling mahal 20.000. Wah, kalau koin mungkin dari tahun 17-an ya, sampai zaman sekarang yang terbaru. Dari 19? 17. Dari 17, 90. Oh, dari 17 bang? Ya, abad 17. Oh, gitu. Ya, kisaran 3 jutaan paling. Baru tuh satu koin? Satu koin. Yang paling murah? Yang paling murah 5.000. Yang paling mahal tuh kira-kira yang kategorinya gimana sih? Itu koin zaman penjajahan Belanda. Kayak Wilhelmina, itu kan koin-koin dari perak. Bicara soal kualitas, semua tergantung pada kepintaran, kejelian, dan keberuntungan pembelinya. Tapi, harga barang yang ditawarkan sudah tentu jauh lebih murah dibandingkan toko khusus barang antik. Seperti Ferry yang berjualan Gucci, lukisan, dan pajangan antik lainnya. Ia sudah berjualan sejak tahun 90-an. Selama berjualan di Pasar Loak Jatinegara ini, ia tak mematok harga tinggi karena biasanya yang membeli dagangannya adalah penjual yang tentunya akan menjual lagi barangnya. Kayak di sini orang-orang biasa aja sih, bukan Cina, bukan bule gitu kan. Kan di Jalan Surabaya kan bule. Di sini orang biasa, pedagang juga. Oh, jadi harganya lebih mirip ya? Lebih murah, iya. Gucci yang paling mahal di tempat Ferry adalah Gucci biru buatan zaman dinasti Ming ini. Harganya dipatok 7,5 juta rupiah. Bagi Anda yang tertarik berburu barang antik, sebaiknya jangan terlalu bernafsu dan terburu-buru ya pemirsa. Ketahui terlebih dahulu bagaimana cara memilih serta membeli agar tidak tertipu oleh barang antik palsu. Sebelum melakukan pembelian barang antik, ada baiknya mencari tahu berbagai macam informasi tentang barang antik yang akan dibeli. Dengan begitu, kecil kemungkinan mengalami penipuan. Teliti sebelum membeli. Ini juga merupakan langkah yang penting, jangan sampai salah memilih karena banyaknya barang yang serupa. Bahkan sudah banyak barang antik tiruan yang beredar di pasaran. Cari tahu perbedaan barang antik yang asli dan yang palsu. Bunyinya kalau yang kan agak Kepada tim OMG, Reza, pedagang barang antik memberikan sedikit tips mengenai perbedaan barang antik keramik asli dan palsu. Oh, beda. Coba. untuk awamnya agak sulit jelasin ininya, bicara bahasanya ya. Tapi kalau untuk yang udah ada sedikit ilmunya, mungkin dari karakter bahan itu kayak piring ya, contohnya piring ya. Suaranya atau bentuknya atau karakter motifnya itu bisa kelihatan. Kalau yang original biasanya suaranya itu agak garing, agak mendem. Dan juga kan bahannya beda. Umumnya tuh kayak seladon. Kalau ini bahannya apa? Kenapa? Ini bahannya apa? Ini semi keramik.
Jadi kayak semen putih. Semen putih, oke. Kalau yang aslinya suaranya kayak gimana, Mas? Seladon, kurang lebih kayak poster-poster gitu. Oh. Garing. Kami ulang ya pemirsa. Jadi, untuk tipe tertentu suara pada keramik antik asli yang berglasir warna hijau alias seladon, jika disentil dengan jari akan mengeluarkan bunyi nyaring. Sedangkan yang replika biasanya berbahan semi semen putih dan suaranya tidak senyaring yang asli. Selain Jatinegara, ada pula pasar khusus lain yang menjual dan membeli barang klasik. Ya, pasar barang antik di Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat. Kami pun bergeser ke tempat ini. Sejauh ini ada 202 pedagang yang berjualan di pasar antik Surabaya. Barang dagangan yang ada di kawasan ini cukup bervariasi. Ada pernak-pernik koleksi lampu, peralatan rumah tangga jadul, berbagai topeng, dan aksesoris antik lainnya. Menariknya nih pemirsa, semua benda-benda kuno ini masih berfungsi. Di sini kami bertemu Pak Omo yang sudah berdagang sejak tahun 1973. Khusus lampu antik, Pak Omo memasang harga tinggi. Maklum saja pemirsa, selain masalah kondisi, kelangkaan barang juga menjadi faktor penentu melambungnya harga jual. Kalau yang dicari semakin langka, harga jualnya juga semakin tinggi. Untuk lampu, tak hanya dari kelangkaan saja, tapi dilihat juga dari ornamen lampunya. Ya lampu tergantung, yang paling kecil ya sekitar yang 1,5, ada yang 500 itu tergantung. Ada yang 5 juta, ada sampai 10 juta juga ada, tapi lihat barangnya, kalau barangnya yang lebih bagus, lebih kelas ya mungkin mahal. Paling mahal itu didasarkan dari apa? Di kios, ya mungkin ornamennya lebih bagus. Dari tahunnya juga mungkin lebih Itu biasanya kalau yang lampu-lampu yang bagus kan biasanya bisa dibuka-bukain ya, open ini ya. Gitu. Kalau yang biasa-biasa kayak begini nih kan biasa gitu ya. Itu yang lebih mahal lagi yang double-double itu. Yang buatan mana biasanya mahal? Itu buatan dulu, buatan Belanda, Portugis itu. Namun tidak semua yang datang ke kios barang klasik ini adalah para kolektor benda kuno. Tapi ada juga mereka yang mencari barang ini untuk dijual lagi. Misalkan konde, topeng gitu. Di sini lengkap deh kayaknya. Kan ini kan banyak barang-barang antik ya di sini ya? Iya betul. Kenapa pilihnya ke Surabaya nih? Kan pada tempat lain juga. Di sini pusat. Jadi di sini paling pusat, mungkin di Indonesia lah di sini pusatnya. Jadi banyak orang dari luar negeri ke sini. Harga cukup relatif ya, kayaknya di sini lebih bagus. Dan dibanding yang lain ya? Dibanding yang lain di sini lebih super deh. Tapi kalau Mas sendiri nyari barang kayak topeng itu buat koleksi sendiri apa? Buat jual. Oh, jual lagi. Bagi seorang kolektor, barang antik merupakan benda koleksi. Kegiatan koleksi barang antik merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan hobi dan memenuhi kebutuhan tersier. Seperti Muhammad Ilham, sang kolektor yang memulai hobi mengoleksi barang kuno sejak tahun 2014. Meski usianya terbilang masih muda, yakni 33 tahun, tapi ia menilai benda-benda kuno ini memiliki daya tarik tersendiri. Ada paling beli mahal, ada sampai jutaan. Contohnya apa? Ya kayak keramik, lukisan. Itu kan belum tentu laku, Bos. Kenapa berani beli gitu? Ya karena kan unik ya, terus barangnya juga jarang gitu. Jadi seneng ya? Seneng ya. Feeling aja sih, biasanya feelingnya dapat gitu. Insting iya, kayaknya ini laku. Kalau nggak laku ya buat pajangan. Karena seneng. Iya karena seneng, iya benar. Tak heran, yang awalnya hanya mengumpulkan 1-2 barang saja, kini koleksi barangnya mencapai ratusan. Semuanya ada di galeri rumahnya di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Ayah 2 anak ini memperoleh barang-barang antik saat hunting ke beberapa wilayah di Jakarta dan Bekasi. Terutama ketika ada bongkaran rumah tua, ia akan meminta para pemilik rumah tua agar menjual barang antik mereka kepadanya. Ilham pun pilih-pilih dalam membeli barang lama. Untuk jenis keramik, ia pilih yang masih utuh tanpa pecah. Untuk lukisan, masih dalam kondisi baik tanpa sobek.
Barang lainnya jika ada yang masih bisa diperbaiki akan tetap dibelinya. Ia akan mencoba memperbaikinya sendiri di rumah. Setelah berhasil mendapatkan barang, Ilham memanfaatkan media sosial maupun toko online untuk memasarkan barangnya. Selain itu, tidak sedikit pelanggannya yang datang langsung ke rumahnya untuk melihat koleksi barang-barang antiknya. Seperti Waryoto yang sudah menjadi pelanggan tetapnya sejak 2 tahun yang lalu. Saya nyari lampu bekas-bekas kaitan dengan lampu tersebut karena kualitasnya lebih meyakinkan ya, karena saya beberapa coba untuk membandingkan dengan lampu yang baru, hanya motivasinya ini lebih model saja, tapi kalau yang lama ini kualitas lebih terjaga. Awet ya? Awet, lebih awet. Waryoto senang membeli barang jadul pada Ilham. Selain karena lengkap, kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan penjual lain. Pembeli barang-barang antik di galerinya tak hanya dari Indonesia saja, tapi juga berasal dari mancanegara. Dari hasil penjualan barang-barang antik, Ilham bisa mendapat omset 5 juta rupiah dalam sebulan. Namun ia pernah mendapatkan puluhan juta rupiah dari penjualan jam tangan made in Swiss-nya. Barang antik bisa menjadi investasi menarik. Investasi barang antik merupakan salah satu alternatif investasi dari banyak jenis investasi yang sudah ada sebelumnya, seperti properti, emas, ataupun saham. Nah, dilihat dari namanya, kata antik diambil dari bahasa Latin antiquus, yang berarti tua. Dengan demikian, barang antik adalah semua benda menarik yang sudah berusia tua. Memang belum ada kesepakatan bersama mengenai seberapa tua sebuah barang hingga bisa disebut sebagai barang antik. Yang pasti, barang antik akan memiliki nilai tinggi jika barang itu semakin tua dan memiliki nilai sejarah. Namun para kolektor barang antik pasti sudah tahu bahwa hobi yang dimilikinya ini kerap menguras biaya yang tak murah. Namun di sisi lain, ada juga yang beranggapan hobi koleksi barang antik ini adalah sebuah pemborosan. Kalau untuk yang kalangan menengah ke atas ya bisa beli, tapi untuk kalangan menengah ke bawah itu masih mikir-mikir ya. Kalau untuk menengah ke bawah sih mendingan jangan ya. Kalau untuk menengah ke atas ya no problem itu. Tapi kalau untuk kayak yang kalau ada kelebihan uang, kalau saya bilang sih mendingan disumbangkan ke yang membutuhkan. Kalau menurut saya sih itu tergantung orangnya sih ya Mbak. Itu kan juga termasuk hobi juga, orang-orang beda-beda kan. Ya kalau misalnya memang orang itu mempunyai dana yang lebih dan ingin meluangkannya di hobi mereka, ya menurut saya sih nggak apa-apa sih Mbak. Sudah menjadi hal lumrah jika barang antik yang memiliki sejarah dibanderol tinggi. Dan pastinya ada saja kolektor yang membeli, meskipun barang itu sudah tak berfungsi lagi. Psikolog Sani Budiantini Hermawan mengungkapkan bahwa fenomena hobi koleksi barang antik secara umum ada karena kebutuhan fungsional dan emosional. Ada makna tersendiri bagi seorang kolektor kenapa dia akan mengejar barang tertentu. Bagi seseorang mungkin tidak bermakna, mungkin bagi kolektor tertentu itu memiliki makna yang tinggi atau memiliki arti yang tinggi dan nilai yang tinggi. Tentunya tidak semua orang paham apa motif dari pemburu barang antik, namun tidak ada yang salah dari hobi tersebut karena setiap hobi memiliki manfaat yang baik dari sisi psikologis maupun bisa menimbulkan rasa bahagia begitu. Nah pemirsa, jika kata kuncinya adalah membuat bahagia, mengapa tidak? Karena semua orang butuh bahagia lewat cara yang berbeda-beda. Namun di sisi lain harus diwaspadai juga ya pemirsa, bahwa barang antik memiliki harga yang selangit. Sehingga harus ada pengaturan. Jangan sampai mengganggu keuangan keluarga atau bahkan merusak waktu bersama keluarga.